Shalom, good morning everyone. How have you been? I hope you are all healthy and safe and sound. Halo, shalom, selamat pagi semua anak-anak teacher. Gimana kabarnya hari ini? Teacher harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap aman ya. So, welcome back to our science class. Ya, kita kembali lagi belajar sains. Nah, we still on lesson 1, kita masih ada di pembelajaran 1. Ada yang masih ingat tentang apa? Yes. Human and animal movement organs, ya. Organ gerak manusia dan hewan. Nah, today our topic is skeleton. Nah, topik kita hari ini adalah skeleton. Okay? Last week we have learned about bones. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang bones, and today our topic is skeleton. I hope you still remembers about bones. Teacher harap anak-anak teacher masih ingat tentang tulang ya, jangan sampai lupa. Okay, let's continue our lesson. Mari kita lanjut pembelajaran kita. Okay, you can open your book page 6 and 7. Ya, bisa dibuka bukunya halaman 6 dan halaman 7 ya. Halaman 6 untuk yang bahasa Indonesia dan halaman 7 untuk yang bahasa Inggris. B. Skeleton atau rangka. Take a look at yourself in the mirror. Take a look at yourself in the mirror. Coba perhatikan dirimu di depan cermin. You will see that you can stand upright. You will see that you can stand upright. Kamu tentu dapat melihat tubuhmu berdiri dengan tegak. Do you know why? Tahukah kamu mengapa? A human can stand upright because there is a skeleton inside his body. A human can stand upright because there is skeleton inside his body. Nah, jadi manusia dapat berdiri tegak karena di dalam tubuhnya terdapat kerangka. Nah, itu dia minggu lalu kita pelajarin tentang tulang. Kerangka itu adalah sambungan dari tulang-tulang yang ada di tubuh kita sehingga kita bisa berdiri dengan tegak. The human skeleton is located inside the body and covered with muscles or flesh and skin. Thus, it is called an internal skeleton or endoskeleton. Nah, jadi rangka manusia terdapat di dalam tubuh serta terbungkus oleh otot atau daging dan kulit sehingga disebut rangka dalam atau endoskeleton. Ya. Nah, so this is your body. Nah, lihat gambarnya yang di layarnya dulu. Ini adalah tubuh manusia. Ada di tubuh kita paling luar itu terdapat kulit atau skin, ya. Nah, ini adalah bagian luar dari tubuh manusia. Terus layer keduanya atau lapisan keduanya tadi dibilang ditutupin oleh apa kerangkanya? Iya, ditutupi oleh muscle atau otot. Nah, barulah dia ada skeleton atau rangka kita. Jadi yang paling luar dari tubuh kita ini adalah kulit dan daging. Lalu otot dan kemudian kerangka. Ya, jadi ini lapisan-lapisan dalam tubuh manusia. Paham kan? Okay, next, skeleton. Some animals have their skeletons on the outside of their bodies. Such is called an external skeleton or exoskeleton. Some examples of animals with exoskeleton are crabs, grasshopper, and shrimp. Beberapa jenis hewan memiliki rangka di luar tubuh, sehingga disebut rangka luar atau exoskeleton. Contohnya kepiting, belalang, dan udang. Kalau manusia, tadi dia rangka dalam endoskeleton.
kalau beberapa jenis hewan, kayak kepiting, belalang, dan udang, rangkanya itu ada di luar tubuhnya, makanya disebut exoskeleton, ya. Don't get it twisted. Jangan sampai terbalik atau jangan sampai salah, ya. The human skeleton is divided into 3 parts, namely the skull, the body skeleton, and the extremities skeleton. Rangka manusia terbagi menjadi 3, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Ingat, rangka manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama tadi, bisa lihat gambarnya, skull atau rangka kepala. Yang bagian kedua adalah body skeleton atau rangka badan. Nah, yang ketiga adalah extremities skeleton. Nah, extremities skeleton ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu upper extremities skeleton atau rangka anggota gerak yang bagian atas. Nah, yang keduanya adalah lower extremities skeleton, rangka anggota gerak yang bawah, ya. Jadi, kerangka manusia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu skull, rangka kepala. The second one is body skeleton, rangka badan, dan extremities skeleton yang dibagi menjadi 2, yaitu upper extremities skeleton, rangka anggota gerak bagian atas, dan lower extremities skeleton, rangka anggota gerak bagian bawah. Okay? You can highlight it in your textbook. Kamu bisa garis bawahi itu di bukunya, biar kamu tahu mana poin-poin yang penting. So, next. Nah, kita akan membahas tentang bagian kerangkanya satu persatu, ya. The first one is skull atau rangka kepala yang biasa kita sebut tengkorak. Nah, the skull is composed of a flat bone which are fused into the rigid structure of the skull. Rangka kepala tersusun atas tulang-tulang berbentuk pipi dan saling menyatu membentuk rangka kepala yang kokoh. Nah, ini dia gambar rangka kepala. This is our skull. Ya, the face part of a skull. You can see it in your textbook page 6 and 7. Ya, jadi rangka kepala bagian wajah. Apa aja bagian-bagian kepala kita? Ya, the first one is forehead atau tulang dahi. Selanjutnya ada nasal bone atau tulang hidung. Nah, di bawah nasal bone ada upper jaw bone atau tulang rahang atas. Kemudian di bawah tulang rahang atas ada lower jaw bone atau tulang rahang bawah. Nah, di sebelah kiri ada cheekbone atau tulang pipi. Nah, tulang pipi kita ada 2 kan, sebelah kanan dan sebelah kiri. Oke, sampai sini paham? Yes. Next is cranium part of a skull. Cranium part of a skull atau rangka kepala bagian tempurung kepala. Apa aja itu? Ya, yang pertama adalah sphenoid atau tulang baji. Kalian bisa lihat di bukunya biar lebih jelas. Nah, selanjutnya ada parietal bone. Parietal bone atau tulang ubun-ubun. Nah, selanjutnya ada ethmoid bone atau tulang tapis. Kemudian ada temporal bone atau tulang pelipis. Dan occipital bone, tulang kepala belakang. Nah, ini dia bagian rangka kepala kita. Jadi, anak-anak teacher harap diingat satu-satu bagiannya. Jangan sampai salah nama nanti pas ada soal, ya. The next one is body skeleton. Nah, sekarang kita bahas rangka badan. You can see it in your textbook page 8 and 9. Anak-anak teacher bisa lihat di bukunya halaman 8 dan halaman 9.
So this is the picture of body skeleton and its part. Jadi ini dia gambar rangka badan dan bagiannya. Ini dia namanya rangka badan. The body skeleton consists of 5 parts. These are backbone, thoracic vertebrae, ribs, shoulder girdle, and pelvic girdle. The body skeleton consists of 5 parts. These are backbone, thoracic vertebrae, ribs, shoulder girdle, and pelvic girdle. Rangka badan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu tulang belakang. Terus ada tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. You can see the picture in your textbook to be clear, ya. Nah, untuk lebih jelas kan kalian bisa lihat di bukunya halaman 8 dan 9 biar lebih jelas. So let's discuss about this part. Nah, body skeleton and its part. Rangka badan dan bagian-bagiannya. The first one tadi apa? Yes, shoulder girdle atau tulang gelang bahu. Nah, tulang gelang bahu terbagi menjadi 2 bagian. The first one is clavicle. Clavicle itu adalah tulang selangka, and the second one is scapula atau tulang belikat, ya. So, this is the parts of shoulder girdle. Jadi ini adalah bagian dari tulang gelang bahu. Ada clavicle, tulang selangka, dan scapula, tulang belikat. Okay, the second one is thoracic vertebrae, sternum, and ribs. Thoracic vertebrae, sternum, and ribs atau tulang punggung, tulang dada, dan tulang rusuk. Dibagi menjadi 6 bagian. The first one is 7 pairs of true ribs atau 7 pasang tulang rusuk sejati. Selanjutnya ada manubrium atau hulu tulang dada. Selanjutnya ada sternum, badan tulang dada. Nah, selanjutnya ada xiphoid atau taju pedang tulang dada. And then 3 pairs of false ribs, 3 pasang tulang rusuk palsu. And the last one is 2 pairs of floating ribs atau 2 tulang kemaluan. Nah, so this is the parts of shoulder girdle and thoracic vertebrae. Anak-anak teacher udah paham? Iya, dipelajari sedikit-sedikit ya. Ini gak susah. Mulai dilatih cara pengucapannya dalam bahasa Inggris. Harus sering dilatih biar kalian ingat bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Oke? Selanjutnya, the third one, yang ketiga adalah backbone. Apa itu backbone? Backbone adalah tulang belakang. Nah, ini adalah bagian-bagian dari tulang belakang. Yang pertama ada cervical vertebrae, tulang leher yang merupakan 7 ruas. Selanjutnya ada thoracic vertebrae, tulang punggung, 12 ruas. Terus yang selanjutnya ada lumbar vertebrae, 5 bones, tulang pinggang sebanyak 5 ruas. And then sacrum, tulang kelangkang bersatu, 5 ruas. And coccyx, tulang ekor bersatu, 4 ruas. Cervical vertebrae, thoracic vertebrae, lumbar vertebrae, sacrum, and coccyx. Those are the parts of the backbone. Nah, tadi itu adalah bagian-bagian dari tulang punggung, ya. Selanjutnya ada yang keempat, pelvic girdle atau
tulang gelang panggul. Ya, di tulang gelang panggul ada 3 bagian. The first one is a pair of hip bone atau 2 tulang usus. A pair of hip bone. 2 tulang usus. Selanjutnya ada a pair of pubic bones. A pair of pubic bones, 2 tulang kemaluan. And a pair of ischiae, 2 tulang duduk. A pair of ischiae. Nah, jadi ini tadi bagian dari tulang gelang panggul. Anak-anak teacher bisa mulai dari hafal dulu bagian-bagiannya dalam bahasa Indonesia, terus sedikit-sedikit bisa dilatih bahasa Inggrisnya. Okay? Okay, next is extremities skeleton atau rangka anggota gerak. Ya, tadi ada 2 bagian. The extremities skeleton consists of 2 parts, namely the upper extremities and the lower extremities. Rangka anggota gerak terdiri dari 2 bagian, yaitu rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. The bones of the extremities skeleton are mostly long and segmented. Tulang-tulang yang menyusun rangka anggota gerak sebagian besar berbentuk pipa dan berruas-ruas. Nah, so what is this? Yeah, this is the upper extremity. Ya, ini the second one is the lower extremity. Ingat aja, upper itu bagian atas and lower itu bagian bawah. Extremities skeleton. Nah, look at the picture. Lihat gambarnya. This is upper extremity. Nah, lihat gambarnya. Ini adalah rangka anggota gerak atas. Apa saja bagian-bagian dari rangka anggota gerak bagian atas ini? Ya, jadi ada upper arm bone atau tulang lengan atas, terus ada ulna, tulang hasta, and then wrist bone, tulang pergelangan tangan, palm bone, tulang telapak tangan, finger bone, tulang jari-jari tangan, and then ada radius atau tulang pengumpil. So those are the parts of upper extremity: upper arm bone, ulna, wrist bone, palm bone, finger bone, and radius. Okay, you need to remember this. Kamu harus mengingat bagian-bagian dari kerangka manusia tadi. Nah, the last one is lower extremity atau rangka anggota gerak bawah. The first one ada thigh bone atau tulang paha. Terus ada kneecap atau tulang tempurung lutut. Di bawah kneecap ada calf bone atau tulang betis. And then after calf bone ada shin bone atau tulang kering. Nah, di bawah tulang kering ada midfoot atau tulang pergelangan kaki. And the next one is finger bone atau tulang jari-jari kaki. And the last is ankle, not angle ya, ankle atau tulang telapak kaki. Nah, those are the parts of lower extremity. Kamu harus bisa bedain ya, mana yang upper extremity and mana yang lower extremity. Okay, so you got it? Paham anak-anak teacher? Okay, for exercise, textbook page 13, fill the table and answer the questions. Ya, buku paket halaman 12, isi tabel dan jawab pertanyaannya.
Note, do both in bahasa and in English. Jadi tabelnya kan ada dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi kamu kerjakan di dua-duanya. Itu kamu membuat nama-nama tulang, terus bentuk tulangnya. Misalnya tadi ada upper arm bone. Nah, upper arm bone itu bentuknya seperti apa? Dia termasuk dalam flat bone, short bone, long bone, atau irregular bone. Nah, tadi kamu lihat gambarnya dan tentukan di mana bentuk tulang tersebut. Ya, we have learned about bones. Jadi anak-anak teacher kan udah belajar tentang tulang manusia. Jadi pasti sudah tahu. Don't forget to send your exercise directly to me. Jangan lupa kirimkan tugasnya ke Teacher Yuli. Okay? That's all for today. Keep practicing. Sekian untuk hari ini. Tetap berlatih pengucapannya dan bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Biar kalian tidak lupa. Nanti akan teacher tanya pas kelas tatap muka. Thank you and God bless you all.